Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali pada pelajaran matematika wajib kelas 10. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai materi SPLTP menggunakan metode determinan ya. Setelah minggu lalu kita menyelesaikan sistem persamaan linear menggunakan metode eliminasi substitusi. Kita langsung saja ke materinya. Nah, bentuk umum sistem persamaan linear 3 variabel pertama diubah dulu ke dalam bentuk matriks ya. Untuk menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel menggunakan determinan itu sendiri, bentuk umumnya harus kita ubah dulu ke dalam bentuk matriks. Perhatikan perubahannya. Di sini, Ibu mempunyai 3 buah persamaan dengan masing-masing koefisiennya A, B, C. Yang ini persamaan kedua D, E, F. Persamaan ketiga G, H, I, di mana hasilnya J, K, L. Nah, ini kita ubah menjadi bentuk matriks ya, di mana matriksnya karena persamaannya ada 3 baris dan 3 kolom, maka kita pun harus menuliskannya 3 baris dan 3 kolom. Gimana kalau misalkan di sininya Z-nya tidak ada? Nah, di matriksnya tetap harus kita tulis, berarti dia tidak memiliki koefisien Z, artinya berarti harus kita tulisnya 0 ya, seperti itu. Nah, di sini berarti kita tulis A, B, C, D, E, F, G, H, I, kemudian dikalikan dengan X, Y, Z, masing-masing variabelnya, di sini menghasilkan J, K, L. Nah, maka untuk mencari X, Y, dan Z-nya, kita bisa cari dengan membagi dx per d untuk X. Nah, mencari Y, dy per D, dan Z, dz per D, di mana dx merupakan determinan X, dy merupakan determinan Y, dz merupakan determinan Z, dan D ini merupakan determinan itu sendiri ya. Nah, di sini kita akan menggunakan determinan matriks 3 kali 3 menggunakan metode Sarus ya. Nah, metode Sarus itu seperti apa? Misalkan di sini kita mempunyai matriks A, B, C, D, E, F, G, H, I. Maka determinan matriks A diperoleh sebagai berikut. Nah, di sini determinan A sama dengan lambangnya seperti nilai mutlak. Ya, berarti ada garis 2, di sininya kita tulis A, ini determinan A sama dengan, nah ini pun kita tulisnya seperti itu, garis 2 untuk A, B, C, D, E, F, G, H, I. Kemudian, kalian jangan lupa, di sebelah kanannya harus kalian tambahkan A, D, G, B, E, H. Ini apa? Ini kolom pertama dan kolom kedua. Ya, kolom pertama kalian pindahkan ke sebelah sini, kolom keduanya pindahkan ke sebelah kanannya. Jadi di sini terdapat 5 kolom dan 3 baris. Nah, setelah itu, untuk mencari determinannya, kita lakukan langkah mengalihkan koefisien atau koefisiennya secara diagonal ya. Berarti di sini A, E, I kita kalikan, unsur-unsurnya kita kalikan A, E, I, ditambah ya, ini tandanya plus, maka kita tulis A, E, I-nya positif, kemudian B kali F kali G, tandanya positif juga, maka kita tulis tambah BFG, kemudian C kali D kali H, tandanya positif juga, kita tulis ditambah CDH. Kemudian C kali E kali G, tandanya negatif, kita tulis negatif CEG. Kemudian AFH kita tulis tandanya negatif, berarti dikurang AFH. Kemudian BDI kita tulis negatif BDI ya. Maka kita dapatkan determinannya itu sama dengan, nah untuk mencari determinan berarti lambangnya seperti ini. Determinan dari A, B, C, D, E, F, G, H, I kita dapat AEI ditambah BFG ditambah CDH. Nah, ini negatifnya Ibu keluarkan, maka kita langsung pakai kurung, dalam kurung CEG, ini tandanya positif, AFH ditambah BDI, karena ini
Negatif kali CEG kan negatif, negatif kali AFH kan negatif, negatif kali BDI kan negatif juga. Nah, itu untuk mencari determinan. Sekarang, menentukan determinan X, determinan Y, dan determinan Z, langkahnya pertama, mengganti kolom variabel X dengan kolom hasil. Nah, untuk mengganti determinan X, untuk mencari determinan X, kita tulis DX sama dengan, nah, kalau tadi determinan biasa di sininya unsurnya A ya, koefisiennya A, B, C, DF, GHI kan. Nah, di sini kita ganti kolom variabel X-nya oleh kolom hasil yang tadi yang di awal, hasilnya JKL. Nah, kita ganti. Kemudian nanti kalian tambahkan di sininya JKL BEH seperti itu. Kemudian untuk mencari variabel Y, kalian ganti variabel Y-nya dengan kolom hasil. DY sama dengan ADG, nah ini JKL-nya diganti ya, bukan JKL, BEH diganti oleh JKL. Kemudian untuk mencari DZ juga, variabel Z, kalian ganti variabel Z-nya, kolom variabel Z dengan kolom hasil. Nah, seperti ini JKL. Langsung saja kita lanjut ke contoh soal. Nah, di sini Ibu punya contoh, tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan X tambah 2Y sama dengan negatif 3, kemudian Y tambah 2Z sama dengan 4, X tambah Y tambah 2Z sama dengan 5. Nah, kalian lihat di sini ada yang mempunyai dua variabel saja. Z-nya yang atas tidak ada, yang bawah X-nya tidak ada. Nah, kalau misalkan tidak ada kayak tadi, tetap kalian tuliskan di matriksnya 0 ya. Kalau tidak ada berarti kita tulis seperti ini. Nah, maka kita ubah ke dalam bentuk matriks menjadi, nah yang ini kan koefisiennya 1 kita tulis 1, untuk Y-nya 2 kita tulis 2, untuk Z-nya tidak ada berarti kita tulisnya 0. Nah, untuk baris yang keduanya, X-nya tidak ada berarti kita tulis 0, Y-nya 1, Z-nya 2. Nah, untuk untuk persamaan yang ketiga, X-nya 1, Y-nya 1, Z-nya 2, maka kita kalikan X, Y, Z, nah hasilnya min 3, 4, 5. Kemudian sekarang langkah selanjutnya kita langsung saja mencari determinan itu sendiri ya. Sebelum ke determinan Y, determinan X, Y, Z, kita cari determinannya. Berarti kita tuliskan D sama dengan 120, 012, 112. Nah, di sini kita tambahkan lagi kolom yang pertama 101, kolom yang kedua 211. Kemudian langkah selanjutnya kita kalikan diagonal seperti tadi, berarti pertama kita kalikan 1 kali 1 kali 2 ditambah 2 kali 2 kali 1 ya. Nah, kita tulis seperti ini. 1 kali 1 kali 2 ditambah 2 kali 2 kali 1. Kemudian ditambah 0 kali 0 kali 1. Nah, ini ditambah, kemudian di sini tandanya kurang. Kita tuliskan, nah dimulai dari yang sebelah sini yang bawah. 1 kali 1 kali 0 ditambah 1 kali 2 kali 1. Kemudian ditambah 2 kali 0 kali 2. Nah, di sini kita dapat 1 kali 1 kali 2, 2. Tambah 4 tambah 0 dikurang 0 tambah 2 tambah 0. Maka hasilnya 2 tambah 4, 6 dikurang 2 sama dengan 4. Nah, itu nilai determinannya. Kemudian langkah selanjutnya kita mencari determinan X, determinan Y, dan determinan Z. Jangan lupa kalian ganti kolom variabel X-nya dengan hasil, variabel Y-nya dengan hasil, dan variabel Z-nya dengan hasil. Contoh, sekarang kita lanjut ke DX. Berarti di sini kolom variabel X-nya kita ganti oleh hasilnya jadi negatif 3, 4, 5. Di sini pun kita ganti ya, negatif 3, 4, 5. Langkahnya sama seperti tadi. Kita langsung kalikan diagonal, berarti negatif 3 kali 1 kali 2 ditambah 2 kali 2 kali 5
ditambah 0 kali 4 kali 1 dikurang 5 kali 1 kali 0 ditambah 1 kali 2 kali negatif 3, kalian pakai kurung, kemudian ditambah 2 kali 4 kali 2. Nah, di sini didapat hasilnya negatif 3 kali 1 kali 2 negatif 6, tambah 4 kali 5 20, tambah 0, kemudian ini dikurang 0, ini negatif 6 ditambah 16. Maka hasilnya sama dengan 4. Ya, ini berarti 14 dikurang berapa ini 10 sama dengan 4. Ya, positif. Nah, ini untuk dx-nya. Kemudian untuk dy-nya sama, berarti mengganti kolom y dengan hasilnya. Yang ini pun sama ya. Langkahnya seperti tadi. 1 kali 4 kali 2 ditambah negatif 3. Awas, jangan lupa kalian kalau negatif pakai kurung. Negatif 3 kali 2 kali 1 ditambah 0 kali 0 kali 5 dikurang 1 kali 4 kali 0 ditambah 5 kali 2 kali 1 ditambah 2 kali 0 kali negatif 3. Kemudian di sini 8 dikurang 6 ditambah 0 dikurang dalam kurung 0 tambah 10 tambah 0. Di 8 dikurang 6, 2 dikurang 10 sama dengan negatif 8. Nah, ini dy-nya, kemudian dz-nya. Nah, dz di sini hanya mengganti kolom variabel z, yang sininya nggak usah diganti ya. Langkahnya sama, berarti 1 kali 1 kali 5 tambah 2 kali 4 kali 1 ditambah dalam kurung negatif 3 kali 0 kali 1 dikurang dalam kurung 1 kali 1 kali negatif 3 ditambah 1 kali 4 kali 1 tambah 5 kali 0 kali 2. Hasilnya 5 ditambah 8 dikurang 0 dikurang dalam kurung negatif 3 tambah 4 tambah 0. Maka hasilnya 5 tambah 8, 13. Nah, ini negatif 3 tambah 4, 1. Berarti 13 dikurang 1, 12. Maka kita sudah dapatkan nilai x-nya itu sama dengan dx per d. Berarti 4 per 4 sama dengan 1. Y-nya dy per d negatif 8 per 4 sama dengan negatif 2. Z-nya dz per d sama dengan 12 dibagi 4 sama dengan 3. Maka himpunan penyelesaiannya 1 negatif 2,3. Nah, berarti sampai di sini sudah selesai ya penghitungannya. Nah, enaknya menggunakan determinan itu ketika kalian salah satu di sini, salah penghitungan misalkan dx-nya salah. Kalau x-nya salah tidak akan mempengaruhi nilai dy sama dz gitu ya. Kecuali kalau misalkan matriksnya yang salah semuanya akan mempengaruhi. Tapi tergantung kalian memahami mau metode determinan atau metode eliminasi substitusi, itu terserah kalian. Ya, baik, materi hari ini kita cukupkan. Sampai di sini, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami dengan baik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.